selamat sore. Itu risiko operasional, risiko hukum dan risiko kredit dalam tabungan. Poin yang pertama yaitu definisi dari ketiga risiko. Yang pertama yaitu risiko operasional. Dari sini risiko operasional adalah risiko yang disebabkan oleh tidak cukupnya atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia dan adanya faktor eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Nah, di sini risiko operasional dalam hal ini berkaitan dengan setiap aktivitas fungsional dalam bank yang meliputi kegiatan seperti perkreditan atau penyediaan dana, treasury atau kegiatan mengelola risiko keuangan dan likuiditas bank, dan juga investasi, kemudian kegiatan operasional dan jasa, pembiayaan dan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen, dan yang terakhir yaitu kegiatan pengelolaan sumber daya manusia. Yang berikutnya risiko hukum. Risiko hukum sendiri adalah risiko akibat aktivitas hukum atau kelemahan aspek juridis. Di sini terdapat beberapa bentuk risiko hukum. Yang pertama, ketidakpatuhan terhadap regulasi. Misalnya, bank-bank di Indonesia diwajibkan untuk mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sebagai contoh, sebuah bank yang secara rutin melakukan audit internal dan eksternal untuk memastikan bahwa semua praktik operasionalnya sesuai dengan regulasi OJK serta menerapkan sistem manajemen risiko yang baik untuk menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi. Yang kedua, pelanggaran hak kekayaan intelektual. Terdapat dua contoh kasus, yaitu yang pertama kasus Nol Brand Indonesia yang menggunakan sketsa buku Selamat Datang sebagai logo tanpa izin dari penciptanya, yaitu Heng Ngantuk. Yang kedua kasus Gen Halilintar, di mana terdapat pelanggaran hak cipta laku yang melibatkan artis Gen Halilintar yang diduga menggunakan karya orang lain tanpa izin. Yang ketiga, gugatan dari pekerja. Contoh nyatanya bisa diambil dari kasus yang melibatkan buruh migran di Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri. Gugatan yang diajukan para pekerja adalah ketika mereka mengalami pelanggaran hak-hak mereka seperti upah yang tidak dibayar, perlakuan yang tidak manusiawi, dan lain-lain. Yang keempat, ketidakpatuhan terhadap peraturan keuangan. Contoh kasus yang diambil dari sini melibatkan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam skandal akuntansi seperti kasus Enron di Amerika Serikat. Kasus ini terlibat dalam praktik akuntansi yang kurang dan manipulatif. Perusahaan menggunakan teknik akuntansi yang kompleks untuk menyembunyikan utang dan memperbesar pendapatan sehingga tampak lebih menguntungkan di mata investor dan regulator. Yang terakhir, kegagalan melakukan pelaporan yang wajib. Kasus ini terjadi pada PT Garuda Indonesia Tbk yang terjadi pada tahun 2020, di mana dalam kasus ini Garuda Indonesia mengalami masalah terkait dengan pelaporan keuangan yang tidak akurat. Akibatnya, Garuda Indonesia Tbk menghadapi sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan juga mengalami penurunan kepercayaan dari investor. Berikut risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan risiko atau penilaian dalam Yang berikutnya yaitu contoh risiko operasional. Yang pertama yaitu kesalahan sistem komputer. Di sini kesalahan sistem komputer berkaitan dengan gangguan atau hambatan pada teknologi yang digunakan untuk menjalankan usaha. Gangguan atau hambatan ini seperti error yang terjadi pada sistem komputer yang diakibatkan oleh perangkat yang belum diperbarui atau fasilitas IT yang rendah. Yang kedua yaitu kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja di sini terjadi karena aspek keamanan yang belum optimal. Cara untuk mengatasi hal ini yaitu perusahaan perlu menerapkan peraturan dasar keamanan sesuai dengan anjuran dan memperlakukan kompensasi agar karyawan merasa aman dalam bekerja. Yang ketiga yaitu ketidakadilan dalam pembukuan. Ketidakadilan dalam pembukuan di sini disebabkan oleh volume
dalam perusahaan meliputi penyalahgunaan aset, pemalsuan laporan keuangan, dan korupsi. Sedangkan penipuan di sini berkaitan dengan risiko operasional yang datang dari luar perusahaan, misalnya penipuan dari pihak ketiga, cybercrime, dan pencurian aset. Contoh resiko kredit. Yang pertama, gagal beraktivitas. Itu pertama kondisi ekonomi. Kedua, kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan seperti kebakaran, tinggi atau resesi, dan membuat pendidikan pendidikan dalam ekonomi pendidikan berbeda. Dua, faktor pribadi, masalah kesehatan, kurang kerja atau bencana alam dapat mengganggu stabilitas keuangan seseorang dan membuatnya sulit untuk kembali. Yang kedua, kredit macet. Kehilangan keyakinan, jelas, sumber pendapatan utama membuat debitur kesulitan untuk memenuhi kewajiban negara. Penurunan pendapatan akibat pemotongan gaji atau gratifikasi juga dapat menjadi penyebab kredit macet. Ketiga, pengurangan daya kredit. Pertama, kredit macet. Ketika debitur gagal dalam membayar cicilan atau pinjaman sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka nilai pinjaman tersebut akan turun. Itu perubahan kondisi ekonomi. Perubahan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan seperti resesi atau penurunan pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan risiko kredit macet dan penyebabnya penurunan ekonomi. Berikut kredit macet. Ketika dibutuhkan membayar cicilan pinjaman dan jadwal yang ditetapkan, maka nilai pinjaman tersebut akan turun. Yaitu investasi. Seseorang investor yang terlalu banyak menginvestasikan uangnya pada satu jenis saham atau seperti beli tertentu akan sangat rentan terhadap fluktuasi harga pada saham atau sektor tersebut. Berikut resiko konsentrasi, yaitu resiko politik perubahan pemerintahan yang sering, kestabilan politik yang rendah, konflik sosial atau peran kebijakan pemerintah yang tidak kondusif bagi bisnis, perubahan regulasi yang tiba-tiba, resiko ekonomi, tingkat inflasi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang lambat, tingkat pengangguran yang tinggi untuk negara yang bukan negara yang tinggi, untuk tukar mata uang yang resiko negara. Pertama, risiko sistem hukum yang lemah atau tidak pasti, penegakan hukum yang tidak efektif atau korupsi, pinjaman properti yang gagal bayar. Pertama, kehilangan pekerjaan. Kehilangan sumber pendapatan utama merupakan penyebab utama gagal bayar KPR. Dua, penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan akibat pemotongan gaji atau PHK dapat membuat debitur